Siapkan 8 buah pisang jantan, kemudian kita belah seperti ini. Pastikan pisangnya sudah benar-benar matang sempurna dan manis seperti ini. Oh ya teman-teman, maaf ya, ini ada banyak lalat. Jadi di sini tuh lagi musim jambu, lalatnya tuh banyak banget kemana-mana. Nah kalau udah selesai kita potong semuanya. Ini pisangnya akan kita sisihkan dulu ya. Ini kita sisihkan. Selanjutnya aku siapkan 400 gram tepung terigu protein rendah, kemudian tambahkan 4 sendok makan gula pasir atau gula halus ya, dan 2 sendok makan tepung maizena, tambahkan soda kue secukupnya atau kurang lebih setengah sendok teh, dan tambahkan vanili bubuk secukupnya atau kurang lebih seperempat sendok teh. Lalu ini kita aduk sampai merata dan sampai benar-benar merata ya. Oh ya teman-teman, kalau bisa itu gulanya disaring dulu ya. Ini aku pakai gula halus. Kemudian di sini aku tambahkan 100 gram margarin. Nah setelah itu ini kita remas-remas kayak gini ya, sampai adonannya ini seperti berpasir-pasir gitu ya, sampai margarinnya ini merata. Dan kalau udah merata kayak gini ya teksturnya, nah selanjutnya di sini aku akan menambahkan air. Ini airnya kurang lebih 80 ml. Nah, ini airnya kita masukkan dikit demi sedikit. Jadi jangan langsung kita masukkan semuanya ya, karena kan kadar tepung itu berbeda-beda. Jadi cukup dikit demi sedikit dulu, nanti kalau kurang bisa ditambahkan. Nah, di sini airnya udah aku cukupin ya, teman-teman. Ini kita aduk terus sampai benar-benar kalis. Dan ini adonan tepungnya udah mulai kalis kayak gini ya teman-teman. Nah ini jadilah namanya kulit molen. Nah teman-teman sudah tahu sampai sini kan. Nah ini adonannya udah merata kayak gini. Kemudian ini akan kita istirahatkan dulu, karena nanti kan akan kita pipihkan biar ini adonannya rileks atau lebih lentur. Nah, di sini aku tutup pakai plastik wrap atau teman-teman bisa tutup dengan kain lembab ya, biar adonan tepungnya ini enggak kering. Kemudian ini akan aku diamkan kurang lebih 30 menit, atau kalau aku jualan biasanya itu 1 jaman biar nantinya lebih mudah. Nah, setelah aku istirahatkan kurang lebih 30 menit atau sampai 1 jam, ini adonannya udah lentur, mudah kita pipihkan ya, udah elastis. Nah, di sini akan aku bulat-bulatkan. Jadi nanti ketika mipihkan itu lebih mudah, dan di sini bisa kita ketahui hasil akhirnya nanti ini udah bisa kita ketahui ya. Jadi tepungnya ini kita jadikan berapa, nah pisangnya juga kita bisa siapkan berapa. Nah, ini dia setelah selesai kita bulatkan. Ini udah selesai ya teman-teman. Nah, di sini kita akan pipihkan, tapi di sini adonannya ini tetap kita dalam keadaan posisi kita tutup biar nanti nggak kering ya. Jadi tetap lembab, tetap mudah untuk digilas nantinya. Nah, kemudian sekarang kita siapkan alasnya. Nah, di sini akan kita ambil satu kayak gini ya teman-teman. Kemudian ini kita pipihkan. Untuk takarannya ini takaran sih, beratnya adonannya ini aku kira-kira aja ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau timbang ya terserah teman-teman ya. Nah, di sini aku rolling pakai kayu kayak gini sampai tipis. Nah, kalau udah baru kita masukkan, kita taruh pisang di atasnya. Lalu kita gulung kayak gini ya teman-teman. Jadi tipsnya kalau teman-teman mau gulung adonan kulitnya itu pastikan di meja yang benar-benar rata biar nantinya tuh nggak gampang pecah ya. Kalau mejanya nggak rata atau posisinya itu miring-miring, kulitnya itu rawan banget pecah. Nah, kalau udah selesai kayak gini ya teman-teman, ini mudah banget. Jadi cukup kita tekan-tekan kayak gini, nggak usah pakai lem-lem air segala ya, udah merakat sendiri. Nah, ini teman-teman udah selesai kita bikin molennya ya. Ini molennya unik banget dan kekinian banget. Nah, di sini molennya udah selesai aku buat ya. Jadi banyaknya itu 40-an ya teman-teman, banyak banget. Nah, ini akan aku simpen di kulkas ya atau di freezer karena besok mau aku jual. Jadi sebelum aku masukkan di toples, ini aku simpan dulu di kulkas selama 1 jam atau 2 jam ya teman-teman. Nah, kalau udah mulai beku kayak gini dia udah bisa
misah-misah gitu ya teman-teman, kita pisah-pisahkan. Nanti kalau ditumbuk-tumbuk dia nggak bakalan lengket. Kemudian siapkan toples yang sudah dialasin dengan kertas nasi kayak gini. Nah, kita susun. Nanti ini nggak bakal lengket ya teman-teman. Jadi tipsnya seperti itu kalau teman-teman mau nyimpen untuk jangka lama. Kemudian kita alasin lagi atasnya dan kita susun lagi di atas kertas nasi ya. Nah, udah selesai gitu. Nah, di sini kita alasin lagi dengan kertas nasi. Jadi ini airnya yang ditutup toplesnya itu nggak langsung turun ke molennya. Jadi turunnya ke kertas nasinya. Nah, setelah itu teman-teman bisa langsung goreng. Oke, sampai sini dulu ya video dari aku. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jadi molennya ini nggak sempat kerikot ya teman-teman, sempat goreng tapi yang matangnya nggak sempat Nah, langsung aja nih pisangnya akan aku haluskan pakai chopper. Nah, kalau teman-teman mau yang simple aja boleh pakai sendok garpu atau pakai ulekan aja udah cukup ya. Nah, ini tuh pisangnya udah matang banget dan pisang yang aku gunakan ini adalah pisang jantan yang sudah benar-benar masak dan aromanya itu harum banget ya. Nah, setelah selesai kita potong, di sini akan aku haluskan pakai chopper. Setelah halus kayak gini ya teman-teman. Nah, ini akan aku sisihkan dulu. Nah, selanjutnya aku akan siapkan mangkok. Lalu masukkan keju yang sudah diparut. Ini aku pakai keju cheddar ya. Teman-teman bisa juga pakai keju oles biar lebih mudah untuk halusnya. Kemudian tambahkan 100 gram gula pasir, 1 butir telur utuh yang ukuran besar. Nah, di sini akan aku mixer sampai gula dan kejunya ini larut ya. Dan setelah semuanya cukup halus atau merata, di sini aku tambahkan creamer kental manis 1 saset. Lalu masukkan tepung terigu 50 gram. Protein sedang ini kita ayak dulu biar nantinya mudah cepat meratanya. Tambahkan 1/4 sendok teh soda kue, lalu ini kita aduk sampai merata. Oke, ini udah cukup rata seperti ini teksturnya ya. Selanjutnya ini akan aku pindahkan di piping bag. Dan untuk lapisan kejunya ini udah selesai, ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya aku akan membuat adonan pisangnya. Siapkan 2 butir telur, masukkan 200 gram gula pasir. Kemudian ini kita aduk sampai merata dan gulanya larut. Ini videonya semakin gelap ya karena aku bikinnya itu semakin malam, semakin maghrib. Nah, setelah udah mulai larut dan merata kayak gini, langkah selanjutnya di sini aku akan masukkan pisang yang sudah kita haluskan tadi. Ini kita masukkan semuanya. Oh ya, untuk berat pisang atau banyaknya pisang tadi setelah dikupas itu totalnya sebanyak 400 gram ya. Nah, kemudian ini kita akan aduk sampai merata. Setelah itu ini adonannya saya pindahkan di wadah yang lebih besar biar nantinya lebih mudah untuk meratakan. Kemudian kita masukkan terigu sebanyak 300 gram. Ini aku pakai protein sedang dan tepung terigunya ini kita ayak dulu biar nanti lebih mudah untuk merata. Lalu masukkan 1 sendok makan soda kue, setengah sendok teh vanili bubuk, dan ini kita ayak.
Oh ya teman-teman, tadi garamnya nggak kerikot ya. Kemudian ini kita tekan-tekan dan tambahkan 2 sendok makan susu bubuk. Lalu ini kita aduk sampai rata. Setelah adonannya cukup merata seperti ini, kita tambahkan 80 ml minyak goreng. Lalu ini kita aduk sampai merata dan sampai benar-benar minyaknya merata dengan adonan, agar nantinya kuenya tidak bantat sewaktu dikukus. Setelah ini merata kayak gini ya. Nah, ini udah siap untuk kita gunakan, dan ini akan aku pindahkan di plastik segitiga seperti ini. Nah, selangkah selanjutnya aku siapkan cetakan yang sudah dilapisi atau dioles dengan minyak tipis. Kemudian kita masukkan adonan kejunya. Di sini aku masukkan sedikit saja ya. Seperti ini, kemudian kita hentakkan. Kemudian setelah itu baru kita akan kukus. Ini kukusannya udah beruap dan mendidih seperti ini. Kita masukkan kuenya. Lalu kini kita kukus selama kurang lebih 5-7 menit. Nah, setelah itu kita buka lagi. Kemudian kita timpa dengan adonan kue pisangnya. Ini kita masukkan setengahnya aja, jangan sampai penuh ya, karena nantinya kuenya ini bakal mengembang 2 kali lipat. Jadi biar nanti nggak terlalu gede banget ya. Nah, setelah itu baru ini akan kita kukus lagi selama kurang lebih 15 menit dengan api yang sedang, cenderung kecil. Jangan lupa ya, tutupnya ini dialasin kain biar nanti kuenya nggak gampang kempis. Nah, ini dia setelah kita kukus 15 menit, kuenya udah mateng dan mengembang dengan sempurna. Kita matikan kompor, lalu kita dinginkan. Nah, setelah dingin, ini bisa kita keluarkan ya. Ini sangat mudah sekali. Kita goyangkan kanan kiri kayak gini, baru kita keluarkan. Nah, ini dia kuenya sangat mengembang dan ini tuh halus banget dan juga wangi. Ini super lembut tuh. Ini sangat lembut banget, berserat. Bisa juga teman-teman tambahkan dengan selai di atasnya kayak gini ya. Ini lembut banget ya. Tuh, sangat berserat, ini enak banget. Nah, teman-teman wajib banget coba ini. Kalau punya pisang kematangan, gak usah bingung-bingung mau dimasak apa, dibikin kue ini aja udah enak banget. Oke teman-teman, sampai sini dulu video dari aku. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.